Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Skarwidyastuti dari STIE Total Win Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal usaha saya, yaitu seblak khasna. Seperti yang terlihat pada layar, kita mulai dengan latar belakang terlebih dahulu, yaitu semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, maka semakin meningkatnya pula keanekaragaman kebutuhan mereka, terutama dalam hal makanan. Setiap daerah mempunyai karakteristik sendiri untuk jenis makanan. Karakteristik tersebut dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, tempat tinggal, iklim, atau tingkat penghasilan yang berbeda-beda. Kebanyakan masyarakat Indonesia lebih menyukai rasa makanan yang lebih dominan dengan pedas dibandingkan dengan rasa makanan yang lainnya. Orang-orang Indonesia semakin kesini semakin kreatif dan inovatif dalam membuatkan resep makanan terbaru. Di sini saya akan membuat proposal usaha, yaitu khas Jawa Barat, makanan tepatnya di Bandung, yaitu seblak, yang akan saya namakan seblak khasna. Seblak tersebut identik dengan makanan yang kenyal dan pedas. Harganya juga terjangkau oleh semua kalangan dan bahan-bahan juga mudah dicari, serta pembuatannya juga cukup mudah. Maka dari itu saya akan membuat seblak tersebut. Nah, untuk visi misi saya dalam membuat makanan tersebut adalah menciptakan makanan khas Jawa Barat agar lebih banyak dikenal dan lebih disukai oleh warga Semarang, yaitu tepatnya di lingkungan saya sendiri ya. Membuat seblak dengan beraneka ragam topping dan beraneka ragam level. Tujuan saya membuat usaha ini yaitu yang pertama memperoleh penghasilan atau pendapatan tambahan, menciptakan lapangan kerja, melatih mental dalam berwirausaha, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan memanfaatkan peluang usaha yang ada. Nah, selanjutnya adalah profil usaha. Produk makanan yang saya buat adalah seblak khasna yang berasal dari Jawa Barat. Seblak ini nantinya akan ada berbagai macam level dan variasi, kreasi atau inovasi yang akan saya sajikan. Adapun level yang akan saya sajikan adalah level 1 sampai 5 dengan variasi. Ada seblak ceker, seblak cilok, seblak cilor, seblak cireng, seblak jamur, seblak seafood, ataupun seblak lainnya. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Nah, kekuatan dalam usaha saya adalah bahan-bahannya mudah didapat, harga terjangkau, dapat disukai oleh semua kalangan atau usia, cara pembuatannya cukup mudah, dan rasanya yang kenyal memiliki ciri tersendiri. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dalam usaha saya adalah makanan ini tidak dapat tahan lama dan lebih enak dimakan saat masih panas. Yang kedua, makanan ini tersedia di berbagai tempat. Ketiga, harga bahan baku yang tidak stabil. Kadang ada yang mahal, kadang ada yang murah. Yang keempat, tidak dapat membuat makanan dalam jumlah yang banyak. Yang kelima, pembuatannya cukup memakan waktu yang lama dalam satu porsi. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Peluang dalam usaha ini adalah banyaknya konsumen yang menyukai selera makanan pedas. Di lingkungan saya juga belum ada penjual seblak. Semua usia dapat menikmati makanan seblak ini dari yang kecil sampai dewasa. Memberikan tekstur baru yaitu kenyal yang belum ada pada makanan yang lainnya. Tetapi ada yang keempat yaitu trik atau hambatan. Hambatan itu adalah ancaman adanya pesaing, karena produk tersebut dapat ditiru dan mudah sekali untuk ditiru. Adanya produk baru yang lebih bervariasi,
berubahnya selera masyarakat. Selanjutnya ada marketing mix. Yang pertama, produk. Seblak dengan berbagai varian rasa dan berbagai varian topping. Mutu produk yang baik. Yang kedua, promotion. Memberikan brosur, memberikan tester kepada konsumen, memberikan informasi dari mulut ke mulut. Yang ketiga ada price. Harga produk cukup terjangkau dan cukup murah untuk semua kalangan yang ada. Yang keempat, place atau tempat. Tempatnya sangat strategis, dekat dengan anak sekolah, dekat dengan anak kos-kosan, sering dilewati banyak orang, dan jauh dari pembuangan limbah. Kita masuk ke teori AIDAS. Pertama ada attention atau perhatian. Perhatian tersebut itu dapat membagikan brosur yang menarik kepada konsumen sehingga konsumen mendapat informasi tentang produk makanan seblak secara jelas dan tepat. Yang kedua ada interest atau minat. Setelah konsumen mendapat informasi atau penjelasan tentang produk, maka ada timbul minat untuk membeli makanan seblak ini. Yang ketiga ada keinginan. Setelah konsumen berminat untuk membeli, untuk memastikan minat konsumen akan diberikan tester supaya dapat merasakan atau menikmati makanan ini, agar timbul keinginan untuk membeli. Yang keempat ada action atau tindakan. Saat membuat makanan, saya melayani konsumen dengan baik supaya konsumen nyaman dan dapat membeli seblak. Yang kelima ada satisfaction atau kepuasan. Dengan pelayanan yang baik, konsumen akan merasa puas terhadap pelayanan dan cita rasa dari makanan ini, sehingga konsumen akan senang untuk membeli kembali makanan saya. Nah, ini yang paling penting dalam proposal usaha, yaitu proses pembuatan. Tapi sebelum saya menyampaikan cara pembuatannya, saya akan menyampaikan dulu bahan-bahan yang harus disediakan dalam pembuatan seblak. Bahan-bahannya itu ada kerupuk, makaroni, mie, sosis, bakso, sayuran seperti kol, sawi, daun bawang, terus ada telur, minyak, garam, dan penyedap rasa. Untuk bumbu halusnya ada cabai, bawang merah, bawang putih, kencur, dan kemiri. Nah, sekarang kita masuk ke cara pembuatannya. Yang pertama, rendam kerupuk, makaroni, dan mie di air panas sekitar 15 atau 10 menit gitu ya. Yang kedua, panaskan sedikit minyak. Setelah itu, masukkan bumbu halus dan tumis sebentar. Jika sudah tercium aroma harum, masukkan telur, aduk-aduk sampai rata, dan tambahkan air. Jika sudah sedikit mendidih, masukkan semua bahan-bahan seperti kerupuk, makaroni, sosis, bakso, mie, dan sayuran. Serta jangan lupa untuk menambahkan garam dan penyedap rasa. Tunggu sampai makanan mendidih. Dan jika sudah mendidih, makanan sudah siap dihidangkan. Simpel banget bukan untuk membuat seblak ini. Selanjutnya kita masuk ke anggaran biaya. Target pemasaran saya yaitu 30 porsi. Dan untuk laba yang saya inginkan yaitu 30%. Harga di sini saya sudah menampilkan harga untuk masing-masing setiap produk dan total bahan-bahan yang harus saya perlukan sekitar 150.000. Selanjutnya harga yang saya butuhkan untuk biaya perlengkapan yaitu sekitar 20.000 dan biaya lain-lain sekitar 30.000. Mari kita hitung semuanya. Total keseluruhannya yaitu biaya pokok ditambah biaya perlengkapan ditambah biaya lain-lain. Total menjadi 200.000. Dan laba yang saya inginkan yaitu 30% dikali 30.000 sama dengan 60.000. Harga setelah laba yaitu total tadi ditambahkan laba sama dengan 260.000. Harga jual
yaitu 260.000 dibagi 30 porsi sama dengan 8.666. Jika dibulatkan menjadi 9.000 per porsi. Setelah itu mari kita hitung BEP atau break even point. BEP rumusnya adalah jumlah biaya dibagi harga jual dikurangi biaya lain-lain dibagi porsi. Jumlah biayanya tadi ada 200.000 dibagi harga jualnya 9.000 dikurangi biaya lain-lain ada 30.000 dan porsinya 30. Jadi total BEP ada 25 porsi. Kesimpulannya, supaya mendapatkan modal kembali atau berada di BEP titik tengah-tengahnya, yaitu saya harus bisa menjualkan 25 porsi dalam sehari atau penjualan saya. Jika lebih dari 25 porsi, maka saya sudah mendapatkan keuntungan dari penjualan saya. Tetapi jika kurang dari 25 porsi, maka saya akan rugi. Selanjutnya, sasaran pasar saya itu siapa saja sih? Yang tentunya ada teman-teman saya, baik di kantor, teman kuliah, atau teman online seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Kedua, ada keluarga dan saudara-saudara. Ketiga, ada masyarakat sekitar tempat usaha. Keempat, ada pelajar dekat dengan tempat usaha. Dan masyarakat yang menyukai seblak, dan masyarakat yang melewati jalan tempat usaha. Untuk kesimpulan dari proposal saya yaitu dapat disimpulkan bahwa makanan seblak merupakan salah satu ciri khas makanan atau jajanan dari Bandung yang sudah tidak asing lagi bagi kota Semarang. Seblak juga termasuk makanan yang cukup banyak diminati oleh semua kalangan dari anak kecil hingga dewasa. Karena seblak mempunyai beberapa jenis hidangan sesuai dengan kemauan dan selera konsumen. Nah, saran saya untuk membuka usaha adalah sebelum membuka usaha, sebaiknya menetapkan dulu usaha apa yang ingin Anda buat dengan perkiraan-perkiraan mengenai modal dan keuntungan yang didapat. Kedua, pilihlah usaha yang banyak dicari atau diminati oleh masyarakat sekitar tempat Anda akan membuka usaha. Yang ketiga, seorang wirausaha harus percaya diri, tidak mudah menyerah, gigih, dan memiliki keuletan, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Penjual harus selalu memperhatikan cita rasa agar selalu terjamin kualitas produknya. Menjaga seluruh kebersihan, baik itu tempat penjualan atau peralatan maupun perlengkapan yang akan dipakai. Penjual harus selalu ramah dan sabar menghadapi para konsumen yang nantinya akan banyak permintaan untuk level maupun topping yang akan digunakan. Sekian video proposal yang saya buat. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Cukup sampai di sini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.